Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ada seorang pria yang membuat kerajinan unik berbahan dasar sampah yakni dari batok atau tempurung kelapa. Jika orang lain hanya memanfaatkan air dan juga kelapanya untuk dikonsumsi, Maya Berlin, seorang pengajar di SMPN 1 Majalengka ini, menyulap batok kelapa menjadi sebuah kerajinan yang dinamakan Wayang Corona Tribunars. Ya, Wayang Corona. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Maya Berlin mengaplikasikan virus corona ke kerajinan wayang yang sengaja dibuat menyeramkan. Ia berharap siapapun yang melihat wayang corona ini agar menjaga jarak, jangan sampai terkena dampak buruk jika terlalu dekat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Cirebon ada Eki Yulianto yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Eki. Selamat sore, Firda. Eki, bisa dijelaskan, mungkin bisa digambarkan seperti apa bentuk wayang corona tersebut? Ya, baik Firda, dalam pembuatan boneka atau yang disebut wayang corona ini ya, hasil dari wawancara dengan Maya Berlin bahwa ia mengaku hanya perlu membutuhkan 1,5 batok kelapa. Nah, selain itu, dia juga membutuhkan ranting bambu, benang, dan aksesoris pakaian yang sudah disesuaikan. Pertama, 1,5 batok kelapa yang dalam keadaan basah diukir dengan membuat 2 buah mata, hidung, maupun mulut. Cara mengukirnya pun cukup sederhana ya, beda dengan hanya membayangkan sosok seram yang langsung diaplikasikan ke batok kelapa tersebut. Nah, setelah itu, batok kelapa yang sudah menyerupai wajah diberi rambut dari serabut kelapa dengan menggunakan lem. Nah, sedangkan bahan batok lainnya digunakan untuk membuat tubuh atau badan dari wayang tersebut. Batok berbentuk badan itu diberi aksesoris pakaian dan 2 buah tangan yang terbuat dari bambu. Setelah sudah berbentuk sebuah wayang, langkah selanjutnya Maya Belin menjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 minggu. Nah, kenapa 2 minggu? Beda karena Maya Belin mengaku waktu tersebut sangat pas untuk membuat si batok kelapa itu benar-benar mengering. Yang mana saat pembuatan awal harus batok kelapa yang dalam keadaan basah. Jika kurang dari waktu yang telah ditentukan, Firda, dikhawatirkan nanti serat-serat kelapa akan keriput dan tidak tahan lama. Oke. Untuk kerajinan ini namanya adalah wayang corona. Mengapa dinamakan sebagai wayang corona? Apa alasannya? Ya, menurut pengakuan dari Maya Berlin, bahwa ia sejatinya menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ia yang berprofesi sebagai guru seni budaya dan menyampaikan pesan kepada anak didiknya bahwa virus corona itu berbahaya. Lalu ia terpikirkan untuk membuat wayang corona dari batok kelapa yang sering ia konsumsi demi menjaga kesehatan dari air kelapa tersebut. Nah, ada cerita unik, Firda, kenapa perajin ini berpikir batok kelapa bisa dijadikan kerajinan. Berlin yang sudah berapa bulan ini tidak bisa mengajar di sekolah atau sekarang melalui daring, sering membeli air kelapa muda untuk menjaga tubuhnya dari serangan virus corona. Namun ia setiap kali menyayangkan bahwa hanya bisa meminum air kelapa tanpa memanfaatkan batok kelapa yang telah terkelupas tersebut. Lambat laun ia terpikirkan untuk memanfaatkan batok kelapa tersebut untuk dijadikan kerajinan boneka atau wayang. Dengan kreatifannya, ia pun berhasil membuat wayang berbagai wujud seram untuk dipajang di sanggarnya. Alasan membuat wayang dengan figur seram sendiri untuk menyelaraskan dengan situasi kini, pandemi COVID. Berlin mengibaratkan wayang tersebut merupakan sebuah virus yang menakutkan. Ia berharap siapapun yang melihat wayang corona ini agar menjaga jarak, jangan sampai terkena dampak buruk jika terlalu dekat. Jadi menurutnya kalau corona kan dicegahnya dengan imun yang kuat ya. Nah, kalau sosok seperti setan ini ya ibaratnya harus banyak ibadah dan bersedekah. Dengan cara seperti itulah diibaratkan protokol kesehatan agar tidak terinfeksi virus. Ya, demikian Firda. Untuk penggunanya sendiri, apakah nantinya Maya ini akan menjual mungkin kerajinan tersebut atau akan digunakan sebagai alat peraga mengajar atau seperti apa informasinya? Kaki. Ya, Firda, sebelum Berlin membuat kerajinan dari batok kelapa, sejatinya ia sudah membuat beberapa kerajinan lainnya, seperti kerajinan dari botol plastik, dari jerami, dari botol jerigen maupun yang lainnya. Ia yang berprofesi sebagai guru seni budaya memang sering memberikan materi melalui metode-metode yang dari bahan bahan sampah atau bahan yang tidak digunakan lagi.
Ini juga menjadi tujuan Maya Berlin untuk mensosialisasikan virus corona ke anak didiknya, bahwa virus tersebut sangat berbahaya. Nah, tambahan Firda, meski sering membuat kerajinan dari berbagai bahan dasar, barang yang tak lagi digunakan, Berlin mengaku belum berniat untuk membawa kerajinan ini ke ladang bisnis. Bahkan ia berharap ada masyarakat yang melanjutkan kerajinannya sehingga bisa menjadi pekerjaan utama untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Maya Berlin, sosok perajin tersebut, dan berikut liputannya untuk Anda. Apa sih, Pak? Ini saya membuat wayang yang awalnya karena dampak PPKM juga sih. Ketika saya membeli es kelapa muda, ternyata nggak boleh diminum di situ kan, harus dibawa. Makanya kelapa ini saya bawa ke rumah. Setelah saya belah, kelapa ini kan jadinya seperti ini. Makanya saya pikir ini limbahnya itu saya jadikan apa gitu. Makanya kenapa tidak, saya buatkan aja wayang gitu, wayang seperti ini. Dan figur-figurnya juga saya figur-figur yang menyeramkan gitu, sebab sekarang kan lagi rame-ramenya dampak COVID ataupun virus corona itu, sehingga saya berinisiatif, kenapa tidak saya mengambilkan figur yang hantu-hantu ini gitu, supaya lebih menyeramkan. Jadi ini wayang corona gitu ya? Nah, bisa dikatakan wayang corona. Sebetulnya ini rencananya ingin sosialisasi tentang corona juga begini. Cuman kan penontonnya sekarang tidak boleh berkerumun karena PPKM itu. Ya akhirnya sementara saya buatkan dulu aja wayang-wayang ini. Nanti setelah PPKM selesai baru akan saya pergelarkan wayang-wayang corona ini dari limbah kelapa ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.